Pihak pencuri itu langsung diketahui penghuni rumah yang segera mengejar para pencuri. Namun 2 orang berhasil kabur dengan membawa motor curian. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke Polsek Durensawit. Upaya penyelundupan ratusan ribu benih lobster ke luar negeri digagalkan polisi. 3 tersangka terluka karena menabrakkan kapal polisi. Informasi ini sekaligus petunjuk bagi dari patroli untuk segera bergabung dalam program fokus bersama Pratiwi Kusuma. Saya Asra Cerima. Berikut berikutnya. Pria ini menjadi satu-satunya tersangka yang tidak terluka. Makanya bener dong. Parah. Insiden terjadi saat keempat tersangka Parah banget. Parah. namun kapal super cepat atau tidak seluruh penumpang terjun ke laut dan 3 diantaranya terluka. Untuk modusnya hampir sama dengan yang kemarin, yaitu mereka mengumpulkan helikopter dari wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, kemudian wilayah barat Sumatera, dan dikumpulkan di wilayah Jambi, baru diberangkatkan atau diselundupkan ke luar negeri. Kini keempat tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Sedangkan barang bukti ratusan ribu benih lobster dilepas liarkan di perairan Karimun. Aulia Ihsan melaporkan dari Karimun, Kepulauan Riau. Banjir di sejumlah wilayah ternyata bukan fenomena biasa, tapi akibat perubahan iklim global seiring memanasnya suhu bumi dan air laut. Sejumlah harga sayur mayur terus merangkak naik. Di Sleman, Yogyakarta, harga tomat dari Rp2.000 kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Tuntut pemungutan suara ulang pemilihan bupati, pendukung paslon yang kalah terlibat bentrok dengan polisi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang. Anda menyaksikan Fokus bersama saya, Pratiwi Kusuma. Pemirsa, hujan deras di penghujung tahun kembali menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut curah hujan yang terjadi saat ini bukan fenomena biasa dan harus diantisipasi. Seorang wanita berusia lanjut harus berjalan melewati banjir setinggi lebih dari 80 cm yang merendam Pandeglang, Banten. Tingginya intensitas hujan menyebabkan meluapnya sejumlah sungai mengakibatkan 12 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian 50 cm sampai 1 meter. Sebanyak 315 kepala keluarga terdampak banjir. BPBD dan tim SAR juga sedang mencari 1 orang warga Cikesik yang dilaporkan hilang terbawa arus. Nah, dari data yang masuk sampai dengan pukul 21.30, ini sudah ada 315 kakak yang terdampak, 941 jiwa dari beberapa. Di Desa Wono Asri, Jember, Jawa Timur, banjir yang mulai surut membuat warga yang sebelumnya mengungsi kembali ke rumah. Hewan ternak yang ikut diungsikan juga dibawa pulang. Banjir melanda Kecamatan Tempurjo sejak hari Jumat 29 November akibat meluapnya Sungai Curah Lompo. Curah hujan tinggi hingga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, bukan fenomena biasa. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyebut hal ini akibat perubahan iklim global. Sementara itu, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menimbulkan banjir hingga global gitu ya, udara itu 1,5. Tapi untuk laut itu 2 kali lipatnya. Jadi laut kita itu memanas lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan dengan udara. Nah, ini jadi masalah. Ini sebenarnya kuncinya kenapa hujannya nggak habis-habis, energinya ada terus, karena laut yang memanas itu memberikan bahan bakar bagi pembentukan awan dan hujan. Butuh kepedulian semua pihak, baik pemerintah hingga masing-masing orang untuk mengurangi pemanasan global demi mencegah terjadinya fenomena cuaca ekstrim.
Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menimbulkan banjir hingga membuat ruas jalan provinsi amblas. Kampung Singguran, Labuan Bukit, Nagari Kotoran, Tigo Utara harus berputar arah lantaran jalan amblas. Ruas jalan provinsi itu tergerus luapan Sungai Batang Suramti saat hujan deras mengguyur. Akibat terputusnya jalan, warga terpaksa menempuh jalur alternatif dengan jarak lebih dari 7 km. Itu kan masih di dalam perawatan normalisasi, tapi tidak terkendali, terlambat, hujannya deras, maka terjadilah di dalam roboh. Cegah dampak banjir semakin parah. Wali Nagari Kotoran Tigo Utara meminta Sungai Batang Suramti untuk segera dinormalisasi oleh pemerintah daerah. Irigasi Batang Suramti ini tidak dilakukan normalisasi. Sehingga kalau bila terjadi banjir, tidak bisa dikendalikan lagi. Hingga Selasa pagi belum ada penanganan lebih lanjut amblasnya jalan yang menghubungkan 3 nagari tersebut. Selain memutus jalan, banjir juga merusak area persawahan di Nagari Kotoran Tigo Utara. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Pesisir Selatan Sumatera Barat. Pemirsa, pohon kapuk berukuran besar di Kemayoran, Jakarta Pusat tumbang hingga menimpa ruko dan sejumlah kendaraan. Tak hanya itu, salah seorang warga turut terdampak karena terjepit batang pohon. Evakuasi berlangsung sangat hati-hati Oke. terhadap salah seorang warga yang terjepit batang pohon. Tangan dan bagian kakinya terluka. Tangis keluarga mewarnai proses penyelamatan. Ya, tumbangnya pohon kapuk setinggi 15 meter di area pertokoan Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat menimpa bangunan ruko yang menjual mebel, 4 sepeda motor, dan 2 mobil box yang terparkir. Rapuhnya akar pohon tak mampu menahan kencangnya hembusan angin yang disertai hujan pada Senin sore kemarin. Jenis pohon kapuk dengan pohon tanduk dengan diameter sekitar 60 cm. Kemudian karena tadi ada korban, kendalanya itu karena pohon terlalu besar, jadi kita berkoordinasi dengan instansi terkait menggunakan tram seperti itu. Jadi untuk saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit Tarakan dalam kondisi sadar dan selamat. Evakuasi berlangsung selama 40 menit dengan menerjunkan 35 petugas PPSU dan pemadam kebakaran. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, sejumlah harga bahan pokok naik di sejumlah daerah. Di Pasar Tradisional Sleman, Yogyakarta, harga tomat yang sebelumnya Rp2.000 per kilogram kini meroket menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Di Pasar Tradisional Sleman, Yogyakarta pada Selasa pagi, harga tomat yang sebelumnya dijual Rp2.000 per kilogram kini melejit hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang pasar, kenaikan harga tomat karena minimnya pasokan akibat cuaca buruk dan petani banyak gagal panen. Tak hanya tomat, kenaikan juga dirasakan pada harga bawang merah yang sebelumnya dijual Rp38.000 per kilogram kini dijual Rp42.000 per kilogram. Sementara bawang putih yang sebelumnya Rp42.000 kini naik Rp1.000 menjadi Rp43.000 per kilogram. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengecek harga pangan di Pasar Tambakrejo, Surabaya mendekati Natal dan Tahun Baru. Menteri Perdagangan pastikan stok kebutuhan pokok aman, harga terkendali. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendatangi Pasar Tradisional Tambakrejo, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi. Dalam pengecekan harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru, Menteri Perdagangan mendapati sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan dalam batas normal seperti bawang merah dan bawang putih. Mendak Budi Santoso pastikan stok kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru aman. Lalu bagaimana dengan harga tomat dan komoditas pangan lainnya di Jakarta? Sudah ada Priscilia Claudia di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Prisil, silakan laporannya. Ya, Pratiwi dan juga pemirsa, harga tomat memang menjadi salah satu komoditas yang paling naik signifikan harganya, di mana tomat di Pasar Jatinegara sendiri
sudah dijual di harga Rp20.000 per kilogramnya, padahal untuk harga normalnya adalah Rp12.000 per kilogramnya. Tidak hanya harga tomat yang dikeluhkan karena merangkak naik cukup signifikan, ada beberapa komoditas lainnya yang memang harganya cukup tinggi, yaitu untuk bawang merah dan bawang putih ini naik Rp10.000 per kilogramnya dari harga normal, di mana bawang merah bawang putih saat ini dijual Rp45.000 per kilogramnya, padahal harga normalnya adalah Rp35.000 per kilogramnya. Namun ada kabar baiknya untuk aneka cabai, mulai dari cabai keriting, kemudian juga cabai rawit hingga cabai merah besar, ini harganya normal sekitar Rp30.000–Rp40.000 per kilogramnya. Dan juga kami memantau untuk di Pasar Jatinegara sendiri yang juga naik adalah harga daging sapi, di mana tadi kami melihat telos daging sapi di awal Desember saat ini sudah naik Rp10.000 di musim penghujan. Tidak hanya itu, juga kami melihat harga minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi dan juga saat ini sedang langka di pasaran. Sementara demikian, Pratiwi, kembali ke studio. Priscilia Claudia melaporkan langsung dari Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Polisi terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa yang menuntut pemungutan suara ulang di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Selengkapnya usai jeda.
Hai guys, maaf. Nonton Indosiar ya 50 second lagi. Asik sendiri, kakaknya sibuk. ...40 second nonton Indosiar. Kita masih punya 2 segmen di Fokus. Oke. Selalu Mbak Wah, thank you. Thank you. Anda kembali menyaksikan Fokus bersama saya, Pratiwi Kusuma. Pemirsa, banjir pasang air laut atau ROP yang menggenangi permukiman di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara belum juga surut. Akibatnya, korban banjir mulai kesulitan memperoleh air bersih dan harus rela mengeluarkan biaya tambahan untuk membelinya. Sudah 3 hari kawasan permukiman padat di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara tergenang banjir pasang air laut atau ROP setinggi 30 hingga 40 cm. 40 cm. 40 cm. 40 cm. 3 DKI Jakarta, banjirop terjadi dampak fenomena alam fase pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru. Banjirop diperkirakan berlangsung hingga 6 Desember 2024. Warga yang tinggal di pesisir Jakarta diimbau untuk mewaspadai penyakit yang timbul dampak dari banjirop. Rizka Dior dan Kemal Prastio melaporkan dari Jakarta. Pemungutan suara ulang di 5 TPS di Kota Palembang, Sumatera Selatan sepi peminat. Sementara di Kolaka, Sulawesi Tenggara, bentrokan terjadi antara polisi dengan massa yang menuntut pemungutan suara ulang. Seorang anggota polisi terkapar terkena lemparan batu saat akan membubarkan massa yang ingin masuk ke kantor Bawaslu Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Gas air mata dan mobil water cannon dikerahkan untuk membubarkan kericuhan demonstran. Pengunjuk rasa yang menuntut pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Kolaka ini marah lantaran Ketua Bawaslu Kolaka tak kunjung menemui mereka. Masa dari pendukung paslon yang kalah mensinyalir ada kecurangan yang dilakukan oknum aparatur sipil negara saat pelaksanaan pilkada. Saya harapkan sekecil apapun aksi ataupun gangguan keamanan yang bisa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, insya Allah kami dari Polres Kolaka akan memberikan jaminan keamanan agar masyarakat Kolaka tetap bisa beraktivitas. Di Kota Palu, Sulawesi Selatan, masa dari 3 pendukung paslon yang kalah menggelar unjuk rasa dengan memblokade jalan Trans Sulawesi Poros, Makassar, Alombo. Massa dan polisi yang berjaga sempat terlibat ketegangan. Massa menuntut KPU mengadakan pemilihan ulang calon wali kota karena menilai ada kecurangan dari paslon pemenang terkait keabsahan ijazah pendidikan. Cuman poin pokok yang menjurus adalah pemecatan terhadap komisioner KPU, ketua dan anggota yang kemudian melakukan kegagalan atau pelanggaran dalam hal ini meloloskan salah satu calon pilwalkot 2024 di Kota Palembang yang tidak memenuhi syarat. Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, pemungutan suara ulang di 5 TPS berlangsung sepi. Salah satunya di TPS 19, Hari pencoblosan telah usai. Dari 591 orang yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, hanya 150 orang yang menggunakan hak suaranya. 5 TPS mengadakan pemungutan suara ulang di Kota Palembang tersebar di 4 kecamatan.
Pemungutan suara ulang dilakukan karena temuan pelanggaran seperti pemilih pindahan tanpa surat undangan dan pemilih yang diwakilkan. Tim Liputan melaporkan. Hari pencoblosan Pilkada serentak telah usai. Kotak suara dan berbagai logistik penunjang harus dikembalikan. Di Desa Manusela, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, petugas melintasi medan berat untuk kembalikan logistik. Melintasi sungai arus deras. Seberang jurang tanpa alat pengaman, hingga menerobos hutan belantara adalah bentuk perjuangan petugas dan warga Desa Manusela, daerah pedalaman Maluku Tengah, untuk mengembalikan kotak suara dan logistik Pilkada serentak ke petugas pemilihan Kecamatan Seram Utara. Tidak ada kata menyerah akan semua rintangan demi keutuhan demokrasi Indonesia. Kami rombongan memiliki sebelumnya lewat hutan. Oke, hutan semua. KPU Kabupaten Maluku Tengah masih terus menunggu kembalinya logistik pemilu untuk melanjutkan proses perhitungan suara. Juri Samaniadi melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Dipersembahkan oleh Oke Kak, bismillah lancar. Iya Pak. Ya udah Kak, nanti ngobrol aja sama teman-temannya, nanti kamu laporannya kalau udah sampai aja ya. Biar mau tidur.
Pertandingan seru bakal tersaji di lanjutan pekan ke-12 dari Liga 1. Arema FC menghadapi lawan tangguh Persita Tangerang, sementara Persis Solo bakal menjamu Barito Putra. Sekian fokus hari ini. Yoi. Oke. Baik. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus. Pemirsa, pertandingan seru bakal tersaji di lanjutan pekan ke-12 BRI Liga 1. Arema FC menghadapi lawan tangguh Persita Tangerang, sementara Persis Solo bakal menjamu Barito Putra. Persis Solo bersiap jelang menghadapi Barito Putra di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah dalam lanjutan pekan Patvel udah? BRI Liga 1 pasangan. Oke. Sampai nyawa dituntut Persib untuk akhiri hasil buruk di 3 pertandingan terakhir. Apalagi laga ini akan menjadi debut pelatih baru asal Malaysia, Ong Kim Sui. Di kubu lawan, Barito Putra juga tengah dalam sang buruk 6 laga tanpa kemenangan. Oh, ini Barito Fokus ya? Iya, betul. Dan kawan-kawan untuk menjauh dari papan bawah. Sementara di laga lain, Arema FC akan menghadapi Persita Tangerang di Stadion Supriyadi Blitar Selasa sore. 4 kemenangan dalam laga terakhir membuat Arema berada di atas angin. Di laga nanti Arema tanpa kehadiran Ahmad Maulana dan Arkan Fikri lantaran telah jalani pengusaha 4 dulu ya? nasional. Dari 4 gak? Di kubu langsung 5 ya? Langsung 5. Mereka mampu meraih 3 kemenangan, 2 seri dan sekali kalah dalam 6 laga terakhir. Lini belakang yang tangguh jadi andalan Persita musim ini, hingga pekan ke-11 Persita menjadi tim paling sedikit kebobolan dan 5 gol. Tim Liputan melaporkan. dipersembahkan oleh Sekian Fokus hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Fokus. Saya Pratiwi Kusuma. Sampai jumpa. Thank you. Thank you Al. Thank you. Oke. Maci. Thank you Al. Selesai. Aku terus meeting sama Kazu. Waalaikumsalam. Maci lah. Keluarga